Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi gang sempit di belakang pasar Kalideres. Bau amis sampah dan tanah becek bercampur dalam udara yang dingin menusuk tulang. Dharma, seorang preman kelas kakap yang dikenal bengis dan tak berperasaan, sedang mengejar pencopet yang nekat mencuri dompet dari bawah hidungnya. Dengan napas memburu dan amarah mendidih, ia menendang tumpukan kardus dan menerjang lorong gelap yang jarang dilewati orang. Tapi langkahnya terhenti tiba-tiba, si pencopet lenyap entah kemana. Yang tersisa hanya keheningan dan sebuah benda aneh yang bersinar samar di balik genangan air. Benda itu adalah sebuah sabuk kulit tua, hitam legam, namun terlihat seperti baru saja dipoles. Di bagian kepalanya, ada ukiran kepala ular dengan mata merah menyala seperti bara. Dharma, yang biasanya tak tertarik pada hal-hal gaib, mendadak merasa tertarik luar biasa. Tangannya bergerak sendiri, mengambil sabuk itu seolah ada daya magnet yang menarik jiwanya. Saat kulitnya menyentuh permukaan sabuk, ia merasakan sensasi dingin menjalar dari ujung jari ke tulang punggung. Tapi ia tidak melepaskannya, malah segera mengikatkan sabuk itu di pinggang. Begitu sabuk itu melingkar di tubuhnya, Dharma merasakan detak jantungnya berubah. Seakan-akan ada denyut lain, denyut asing yang berdetak bersamaan dengan jantungnya. Ia mencoba mengabaikannya, mungkin cuma sugesti, gumamnya sambil meludah ke tanah. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tak wajar. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih tajam, dan entah kenapa, ia bisa melihat lebih jelas dalam gelap. Beberapa menit kemudian, Dharma kembali ke markasnya, sebuah bangunan tua bekas toko elektronik yang kini dikuasai gengnya. Teman-temannya bertanya soal pencopet, tapi ia hanya menjawab dengan senyum tipis, dapat yang lebih berharga. Ia tak menjelaskan lebih lanjut, hanya duduk diam sambil merasakan denyut-denyut aneh di perutnya yang seperti terus bergetar pelan dari sabuk itu. Salah satu anak buahnya berkata bahwa wajah Dharma tampak lebih segar, lebih menyeramkan, matanya seperti menyala dalam cahaya lampu redup. Malam itu Dharma tidak bisa tidur. Ia memandangi sabuk itu dalam cermin usang, dan seketika matanya menangkap bayangan lain, sesosok lelaki tua berjubah gelap berdiri di belakangnya. Ia menoleh, tapi bayangan itu hilang. Jantungnya berdegup kencang. Apa ini? Kutukan? Tanyanya pada diri sendiri, tapi segera ditertawakan oleh egonya. Ia menepis rasa takut itu, meninju cermin sampai retak, dan kembali berbaring. Namun, suara bisikan samar mulai muncul dari balik kepalanya. Besoknya, Dharma mendapati bahwa ia mampu mengangkat mesin motor yang biasanya perlu 2 orang. Tubuhnya tak terasa pegal sama sekali. Bahkan, ketika seekor anjing menggigit lengannya, kulitnya tidak robek, anjing itu malah memekik dan kabur. Teman-temannya mulai curiga, tapi Dharma hanya tertawa, merasa dirinya dilahirkan kembali sebagai manusia setengah dewa. Ia tak tahu, sabuk itu tidak memberikan kekuatan cuma-cuma. Di balik kekuatan yang terus tumbuh, sabuk itu mulai menanam benih kegelapan dalam jiwanya. Setiap malam, Dharma bermimpi melihat medan perang kuno, darah di mana-mana, dan jeritan manusia terbakar. Ia bangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napas memburu, tapi tetap memakainya setiap hari. Ia merasa sabuk itu adalah takdirnya. Ia belum tahu, bahwa apa yang ia pakai bukan sekadar benda tua, melainkan pusaka terlarang yang seharusnya tidak pernah ditemukan kembali. Dan di lereng Gunung Lawu, seorang dukun tua yang tengah bertapa terbangun dari meditasinya. Matanya terbuka perlahan, dan ia bergumam dengan suara serak, sabuk itu telah bangkit lagi. 2 malam setelah menemukan sabuk itu, Dharma dan anak buahnya terlibat bentrokan dengan geng saingan dari daerah Cengkareng. Tawuran pecah di tengah jalanan sempit, di antara suara motor menderu dan botol pecah. Dharma memimpin langsung, menggenggam besi panjang dan menyeruduk musuh seperti banteng buas. Namun di tengah kekacauan, seseorang dari belakang menyergap dan menusukkan pisau tepat ke lambungnya. Dharma terhuyung, darah muncrat deras, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Orang-orang seketika panik, teman-temannya berteriak histeris, mengira Dharma tewas. Musuh melarikan diri, dan anak-anak Dharma menggotong tubuhnya yang bersimbah darah ke markas. Namun belum sampai mereka tiba, tubuh Dharma tiba-tiba menggeliat. Matanya terbuka lebar dengan sorot liar, dan ia bangkit tanpa bantuan siapapun. Luka di lambungnya yang tadinya menganga perlahan menutup, menyisakan bekas merah samar. Semua orang terpaku, wajah mereka pucat pasi. "Lu, hidup lagi?" tanya salah satu anak buahnya terbata.
Dharma hanya diam, kepalanya berdengung, pikirannya kabur. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak merasa sakit, tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa haus, bukan haus minum, tapi haus akan kekacauan. Saat ia berjalan masuk ke markas, teman-temannya memberi jalan, seolah ia bukan lagi manusia yang sama. Beberapa berbisik bahwa Dharma telah jadi jelmaan setan. Namun Dharma hanya duduk, mengangkat gelas kopi, dan minum seperti tak terjadi apa-apa. Malamnya, Dharma mengunci diri di kamar. Ia membuka bajunya, memandangi luka yang kini nyaris hilang. Jari-jarinya menyentuh sabuk yang masih melingkar erat di pinggangnya. Tiba-tiba, dari balik sabuk, muncul bisikan, suara lirih seperti desir angin, namun terdengar jelas, darahmu bukan lagi darah manusia. Dharma terlonjak. Ia melihat ke cermin, dan sesaat matanya berubah menjadi merah darah, pupilnya memanjang seperti ular. Namun saat ia berkedip, semuanya kembali normal. Hari-hari berikutnya, Dharma mulai menguji batas tubuhnya. Ia melukai dirinya sendiri, menusukkan paku ke tangannya, menyayat lengannya, bahkan membenturkan kepalanya ke tembok. Tapi setiap luka sembuh dalam hitungan detik. Rasa sakit pun perlahan menghilang, seolah tubuhnya tidak lagi merespon rasa takut atau nyeri. Ia mulai merasa tak terkalahkan. Namun di balik setiap keajaiban itu, suara-suara dalam kepalanya makin sering muncul, memanggilnya dengan nama yang bukan miliknya, Mahesa, Mahesa Rawang. Di sisi lain kota, seorang pemuda berjubah hitam sedang turun dari bas malam. Namanya Jati, murid dari seorang dukun sepuh yang baru saja merasakan bangkitnya aura terlarang. Ia membawa gulungan kain kuno dan sebotol air yang disegel mantra. Ia tidak tahu pasti siapa pemilik sabuk itu kini, tapi ia bisa merasakan energinya memancar kuat dari arah Kalideres. Dalam hatinya, ia tahu waktunya sudah mepet. Jika pemakai sabuk terlalu lama menyatu dengan kekuatan itu, maka jiwanya akan lenyap dan tubuhnya akan menjadi wadah kutukan abadi. Sementara itu, Dharma mulai mendatangi wilayah-wilayah geng lain, menantang mereka satu persatu. Ia ingin menguji kekebalannya. Setiap bentrokan menjadi ladang pembantaian. Ia ditusuk, dipukul, dibakar, bahkan ditembak dari jarak dekat, tapi tak satu pun yang bisa menghentikannya. Semakin ia terbunuh, semakin cepat ia bangkit kembali. Orang-orang mulai menyebutnya, si hidup kembali. Legenda baru pun mulai menyebar di jalanan. Namun, malam itu, saat Dharma berdiri di atap markas dan memandangi langit yang mendung, ia mendengar jeritan, bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya sendiri. Jeritan ribuan suara yang bersatu dalam kesakitan, seolah ada jiwa-jiwa lain yang terkurung dalam tubuhnya. Ia menggenggam sabuknya erat, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Dharma merasa takut. Bukan pada kematian, tapi pada kemungkinan bahwa ia tidak akan pernah bisa mati. Jati menapaki jalan-jalan sempit Kalideres dengan langkah ringan namun waspada. Di balik jubah hitamnya, terselip selembar kain tua bertuliskan aksara Jawa kuno yang menyimpan rahasia asal-usul sabuk rawa rontek. Setiap langkahnya seolah semakin dekat pada sumber energi kelam yang kini menggantung pekat di langit. Dia sudah menyatu terlalu dalam, gumamnya lirih, sembari menatap langit yang tampak muram meski belum malam. Aura kematian yang tidak wajar memenuhi udara. Di tengah kota, Dharma sedang duduk di warung kopi, dikelilingi oleh anak buahnya yang kini memandangnya bukan sekadar pemimpin, tapi seperti dewa jalanan. Mereka menyebutnya abadi, tak bisa dibunuh, dan Dharma menikmati itu. Tapi dalam diam, ia mulai terganggu oleh mimpi-mimpi buruk yang tak kunjung reda. Setiap malam, ia melihat dirinya membantai ratusan manusia dalam pakaian zaman kerajaan, sambil tertawa seperti orang gila. Ia bangun dengan darah di telapak tangan, meski tak tahu milik siapa. Saat Jati tiba di sekitar markas Dharma, ia langsung tahu, ia sudah dekat. Energi sabuk itu mengalir liar, seperti kobaran api yang tak terkendali. Ia memejamkan mata, membaca mantra perlindungan dari gurunya, lalu mulai menyusup lewat jalur belakang. Ia tahu ini bukan sekadar misi menghentikan preman. Ini adalah perburuan pusaka terlarang yang tak pernah seharusnya bangkit kembali. Bila terlambat, Dharma bukan hanya menjadi ancaman bagi Kalideres, tapi bagi siapapun yang bernyawa. Tanpa diduga, Dharma merasakan kehadirannya. Ia bangkit dari kursi dan menatap tajam ke arah lorong belakang. Ada yang datang, bisiknya pelan. Anak buahnya menoleh bingung, tapi Dharma sudah berjalan sendiri, mengikuti insting yang terasa semakin tajam sejak ia memakai sabuk.
Seperti binatang buas yang mencium pemburu, Dharma menuju arah Jati dengan napas berat dan langkah penuh amarah. Dalam pikirannya, hanya satu hal, siapapun yang mencoba merebut kekuatannya, harus dihancurkan. Pertemuan mereka terjadi di gang sempit di balik pasar tua. Hujan turun deras, petir menyambar langit. Jati berdiri diam dengan tangan menggenggam botol air jimat, sementara Dharma melangkah perlahan, matanya bersinar merah. "Kau bukan orang biasa," kata Jati tenang. Dharma menyeringai, "Dan kau orang pertama yang berani menatapku tanpa takut." Dalam sekejap, Dharma menerjang, cepat, brutal, seperti hewan liar yang kelaparan. Jati berusaha menahan serangan dengan perisai mantra, tapi tubuhnya terpental menghantam tembok. Dharma tertawa, darah menetes dari pelipis Jati. "Kau pikir bisa ambil kekuatan ini dariku? Ini milikku sekarang," teriak Dharma. Namun Jati tak menyerah. Ia membuka botol air jimat dan memercikkannya ke tanah. Tiba-tiba, tanah di bawah Dharma menghitam dan membentuk pola segel kuno. Tubuh Dharma terhuyung, kekuatannya melemah sesaat. Namun hanya sesaat, sabuk rawa rontek bereaksi, meledakkan segel itu dengan kekuatan yang memekakkan telinga. Dharma mengerang keras, matanya merah menyala. "Aku tidak bisa mati, tidak bisa dihentikan." Suara Dharma menggema bersama petir yang menggelegar. Jati terlempar mundur, tubuhnya luka parah. Dalam kabur pandangannya, ia melihat sesuatu yang mengerikan, bayangan hitam berwujud ratusan jiwa mengerumuni tubuh Dharma, seperti iblis yang menari di tengah badai. Jati berhasil melarikan diri malam itu, meski dengan tubuh penuh luka. Ia tahu satu hal pasti, Dharma telah menjadi lebih dari manusia. Ia adalah wadah dari dendam para pembunuh masa lalu yang tak pernah mendapat kedamaian. Sabuk itu tak lagi sekadar pusaka, itu adalah penjara jiwa yang kini memiliki nyawa. Dan jika tidak dihentikan, Kalideres akan menjadi tanah pertama yang dikorbankan oleh kebangkitan kekuatan kuno bernama Rawa Rontek. Jati bersembunyi di sebuah rumah tua peninggalan kolonial, tubuhnya terluka parah, namun pikirannya masih tajam. Ia membuka kitab kuno yang diberikan gurunya, halaman tentang Rawa Rontek, ia baca berulang-ulang. Di situ tertulis bahwa sabuk itu bukan sekadar pusaka, melainkan segel dari kutukan ribuan nyawa yang mati tak wajar dalam peperangan dan pengkhianatan. Siapapun yang memakainya akan mendapatkan kekuatan tak terbunuh, tapi jiwanya perlahan digantikan oleh roh-roh dendam masa lalu. Jika tidak dihentikan sebelum purnama ketiga, ia akan menjadi abadi dalam kegelapan. Sementara itu, di Kalideres, Dharma semakin liar. Ia tak lagi tertarik pada uang, wilayah, atau musuh. Yang ia inginkan kini hanya kekacauan dan darah. Ia mendatangi pos-pos preman lain dan membantai mereka sendirian. Polisi pun tak berani bergerak karena setiap peluru yang menghantam Dharma tak memberi dampak apa-apa. Beberapa mencoba membakarnya hidup-hidup, namun Dharma selalu muncul kembali dari puing-puing api, tertawa dengan mata yang menyala seperti bara neraka. Anak-anak buah Dharma mulai resah. Beberapa dari mereka mencoba kabur, tapi Dharma memburu dan menghukum mereka sendiri. Ia menggantung tubuh salah satu pengkhianatnya di gerbang markas, dengan leher terpuntir dan mata terbelalak ketakutan. "Siapapun yang mencoba lari dari kekuasaanku, akan mati 2 kali, katanya dingin. Kalideres menjadi wilayah mati. Penduduk mulai meninggalkan rumah mereka, toko-toko tutup, dan malam menjadi kuburan hidup bagi siapa saja yang tertinggal. Jati sadar ia tidak bisa melawan Dharma sendirian. Ia mengunjungi seorang mantan murid guru spiritualnya, seorang perempuan muda bernama Sekar yang memiliki kemampuan untuk membaca jejak roh. Sekar menolak awalnya, takut pada reputasi Dharma. Tapi setelah melihat luka di tubuh Jati dan merasakan aura sabuk dari kejauhan, ia tahu ini bukan pertarungan biasa. "Kalau kita biarkan, dia akan jadi legenda yang menelan kota ini," kata Sekar sambil menggenggam jimat perak warisan keluarganya. Di malam purnama pertama sejak Dharma menemukan sabuk, suara jeritan terdengar dari markasnya. Namun itu bukan jeritan korban, melainkan jeritan Dharma sendiri. Ia menggeliat di lantai, tubuhnya ditarik-tarik oleh bayangan tak kasat mata. Roh-roh dalam sabuk mulai menunjukkan wujud mereka, prajurit, wanita tua, anak-anak, semua dengan luka menganga dan tatapan penuh dendam. "Kalian bukan aku," teriak Dharma, tapi sabuk itu menjerat pinggangnya lebih kuat, seperti ular lapar yang tak ingin dilepaskan. Di tengah kepanikannya, Dharma menghantam dinding dan merobek lantai markas. Ia ingin melepaskan sabuk itu, tapi kulitnya mulai menyatu dengan kulit sabuk. Dagingnya menempel,
Tulangnya berubah keras seperti baja. Ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia makhluk setengah roh, setengah daging. Dharma menangis, untuk pertama kalinya, tapi tidak ada yang melihat. Karena ia kini sendirian, bersama ratusan jiwa yang menjerit dalam tubuhnya. Sekar dan Jati merapal mantra pelacak, dan aura Dharma terlihat seperti api hitam yang menjulang dari tengah kota. Mereka tahu, waktu semakin sedikit. 3 purnama akan jadi batasnya. Jika gagal, maka kutukan itu akan menetap, dan Dharma akan hidup abadi tanpa jiwa, tak bisa mati, tapi juga tak bisa kembali jadi manusia. Kita harus buat dia mau mati, kata Jati. Karena kalau dia terus percaya dirinya abadi, tak satu pun mantra yang bisa menyentuhnya. Namun membunuh Dharma bukan sekadar soal kekuatan. Ini adalah tentang mengguncang keyakinannya, membuatnya ragu, membuatnya takut. Dan itu berarti, mereka harus masuk ke dalam pikirannya, ke dalam mimpi-mimpi penuh darah tempat kutukan itu bersemayam. Perjalanan mereka baru saja dimulai, menuju kedalaman kegelapan, di mana satu langkah salah bisa menjadikan mereka korban berikutnya dari kutukan 1000 nyawa. Malam itu, di sebuah rumah kosong yang dijadikan tempat ritual darurat, Jati dan Sekar duduk bersila menghadap cermin besar yang diolesi ramuan dari akar mimba dan darah kelelawar hitam. Sekar mulai merapal mantra penghubung alam bawah sadar, sementara Jati memegang potongan kain dari baju Dharma yang ia ambil saat pertempuran sebelumnya. Kita tidak akan masuk ke pikirannya. Kita akan masuk ke tempat di mana pikirannya terkubur, dunia di balik sabuk, bisik Sekar. Api di sekeliling mereka berubah biru saat portal itu terbuka. Saat kesadaran mereka berpindah, dunia berubah menjadi kelam dan lengang. Mereka tiba di sebuah medan perang yang kering, dengan mayat-mayat berserakan sejauh mata memandang. Langit merah darah menggantung berat, dan di tengah ladang itu berdiri Dharma, atau sesuatu yang menyerupainya. Matanya kosong, tubuhnya lebih besar, dan kulitnya ditumbuhi ukiran kutukan yang terus bergerak. Ini dia, gumam Jati dengan suara tercekat. Ini bukan Dharma yang kita kenal, ini Mahesa Rawang, sang prajurit terkutuk. Mahesa, roh kuno yang hidup dalam sabuk, melihat mereka dan mengaum. Ia mengenali niat mereka. Dengan gerakan cepat seperti bayangan, ia menyerang. Sekar nyaris tertangkap jika Jati tidak menariknya mundur. Mereka berlari di antara tubuh-tubuh tak bernyawa, mencoba mencari celah untuk menyentuh sisa-sisa jiwa Dharma yang masih tersisa. Mereka harus membangkitkan kesadaran Dharma, membuatnya melawan Mahesa dari dalam. Namun medan perang itu bukan sekadar mimpi, itu adalah penjara yang dibangun dari semua kekerasan dan kebencian Dharma selama hidupnya. Tiba-tiba, mereka menemukan seorang anak kecil berdiri di tengah lautan mayat. Anak itu mengenakan jaket compang camping dan memeluk boneka rusak. Saat mereka mendekat, anak itu berkata, Dharma ada di sini, tapi dia dikurung di tempat yang sangat gelap. Anak itu lalu menunjuk ke sebuah lubang besar di tanah, seperti gerbang menuju neraka. Jati dan Sekar saling pandang. Kalau kita masuk, tidak ada jalan kembali sebelum dia bangun, kata Sekar. Jati mengangguk, dan mereka melompat ke dalam kegelapan. Di dalam lubang itu, mereka menemukan Dharma, duduk diam, tubuhnya menggigil, dikelilingi oleh bayangan hitam yang terus berbisik. Aku tidak bisa mati, tapi aku juga tidak bisa hidup, bisiknya dengan suara penuh luka. Sekar mendekat dan menggenggam tangannya. Kalau kau masih punya sedikit saja rasa takut, kau masih manusia, katanya. Bayangan-bayangan itu meraung, mencoba mencabik Sekar, tapi Jati membentuk lingkaran pelindung. Lawan dia, Dharma, kau bukan Mahesa. Dharma mendongak, air mata darah mengalir dari matanya. Aku hanya ingin dihargai, aku hanya ingin dihormati, aku tak pernah ingin jadi monster. Suara itu menggema, dan tiba-tiba tanah bergetar. Mahesa muncul dari kegelapan, wujudnya semakin besar, wajahnya menggabungkan ratusan wajah korban yang pernah Dharma bunuh. Namun kali ini, Dharma berdiri. Ia menatap Mahesa dan berkata, aku bukan kau. Aku bukan kutukan. Cahaya muncul dari tubuh Dharma, membakar perlahan bayangan Mahesa yang meraung marah. Namun kekuatan itu belum cukup. Mahesa meledakkan tubuhnya, menciptakan gelombang energi yang membuat Jati dan Sekar terpental. Mereka sadar waktu di alam bawah sadar ini hampir habis. Sekar menggenggam jimatnya, sementara Jati memanggil nama Dharma berulang kali. Cahaya dari tubuh Dharma makin terang, tapi Mahesa tetap bertahan. Mereka hanya punya satu kesempatan lagi, mereka harus memaksa Dharma memilih, hidup sebagai manusia, atau selamanya jadi wadah kutukan.
Tubuh Dharma berdiri di ambang batas antara terang dan gelap, diapit dua kekuatan yang bertarung memperebutkan jiwanya. Di satu sisi, Mahesa Rawang, arwah pendendam yang bersatu dengan sabuk, meraung dan memanggil Dharma agar menyerah sepenuhnya. Di sisi lain, Sekar dan Jati memanggilnya dengan suara lirih tapi penuh harap, mencoba mengingatkan Dharma pada siapa dirinya sebelum. Semua ini dimulai, tapi Dharma berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia belum memilih. Dan waktu hampir habis, Mahesa menebas langit mimpi dengan cambuk api, membuat tanah mimpi terbelah. Wajah-wajah korban Dharma menyeruak dari retakan, menatapnya dengan kebencian, seolah meminta balas. Dharma menutup telinganya, tapi suara mereka menembus pikiran. Kau bukan korban, kau pelaku, kata mereka bersamaan. Dharma berteriak, suaranya parau. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku hanya ingin dihormati, bukan dibuang seperti sampah. Tapi suara itu justru memperkuat Mahesa, memperjelas kebencian yang tumbuh dari dasar hatinya. Sekar mendekat sambil membawa jimat peraknya yang kini membara terang. Ia berlutut di hadapan Dharma dan berbisik, kalau kau ingin dihormati, kau harus mulai dengan memaafkan dirimu sendiri. Bukan membalas dunia dengan darah. Dharma menatapnya dengan mata basah, wajahnya bergetar menahan luka masa lalu. Ia teringat masa kecilnya, saat ayahnya memukulinya karena pulang tanpa uang, saat ia tidur di emper toko, saat orang-orang meludahinya seperti ia bukan manusia. Sakit itu masih ada, tapi rasa haus balas dendamnya mulai retak. Jati mengangkat tangannya, memperlihatkan bekas luka bakar di dada, hasil dari pertemuan mereka sebelumnya. Kau menyakitiku, tapi aku datang kembali, bukan untuk membunuhmu, tapi untuk menyelamatkan apa yang masih tersisa dari dirimu, katanya pelan. Dharma gemetar, tubuhnya mulai berubah. Sabuk di pinggangnya meronta, seolah tahu bahwa tuannya akan melepaskan kendali. Mahesa meraung sekali lagi, melompat ke arah Dharma untuk menyatu sepenuhnya. Tidak ada jalan kembali, teriaknya. Namun saat Mahesa menyentuh Dharma, tubuh Dharma menyala terang. Ia menoleh ke arah roh kutukan itu, dan untuk pertama kalinya, ia berkata dengan tegas, kau bukan aku. Cahaya meledak dari tubuhnya, dan Mahesa terhempas mundur, tubuhnya terurai menjadi asap hitam. Tapi sabuk itu mulai mencair, membakar tubuh Dharma dari dalam. Ia jatuh bersimpuh, tubuhnya mulai retak, seperti tanah gersang yang pecah saat hujan pertama. Kalau aku mati, pastikan tidak ada lagi yang menemukan sabuk ini, katanya pada Jati, suara lirih dan pasrah. Sekar berteriak, mencoba menghentikan proses pengorbanan itu, tapi Jati menahan tangannya. Ini adalah kehendaknya, ia memilih untuk menebus, bukan menguasai, kata Jati. Dalam cahaya terakhir itu, Dharma menatap langit mimpi yang mulai cerah. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi wajah-wajah korban. Semuanya tenang. Ia tersenyum kecil, lalu tubuhnya pecah menjadi ribuan cahaya kecil yang beterbangan, lenyap bersama Mahesa. Sabuk itu meleleh menjadi debu emas, dan jatuh ke tanah mimpi yang kini sunyi. Jati dan Sekar terbangun di dunia nyata dengan napas terengah dan tubuh lemah. Di hadapan mereka, hanya ada abu di lantai dan bekas lingkaran ritual yang terbakar. Tidak ada jejak Dharma, tidak ada sabuk, hanya keheningan. Jati menunduk, air mata mengalir diam-diam. Dia memilih menjadi manusia, untuk terakhir kalinya, ucapnya. Sekar menggenggam erat jimatnya, menatap langit malam yang kembali tenang. Tapi di sudut pikirannya, ia tahu, tidak ada kutukan yang benar-benar lenyap, mereka hanya tertidur, menunggu tuan baru. Sudah 3 hari sejak Dharma menghilang dari dunia. Kalideres mulai bernafas kembali, perlahan tapi pasti. Polisi kembali berani patroli, toko-toko mulai buka dengan setengah hati, dan para warga keluar rumah walau masih dibayangi rasa takut. Namun di tempat Jati dan Sekar melakukan ritual, tanah bekas lingkaran api tetap hitam hangus. Tak ada rumput tumbuh, tak ada binatang mendekat. Seolah tempat itu masih menyimpan jejak dari kutukan yang belum sepenuhnya hilang. Sekar masih sering menatap langit malam, menunggu tanda. Tapi tidak ada cahaya, tidak ada mimpi. Ia mulai merasakan kekosongan yang aneh, bukan hanya karena kehilangan Dharma, tapi seperti ada sesuatu yang terlepas dan belum kembali ke tempatnya. Ia mulai mencatat mimpi-mimpinya, dan pada malam keempat, ia bermimpi tentang seorang pria berjubah putih, memungut abu sabuk yang tersisa dan memasukkannya ke dalam kendi tanah liat. Pria itu menatap Sekar dan berbisik, kutukan tidak hilang. Ia hanya berpindah. Keesokan harinya,
Jati datang dengan wajah tegang. "Kita punya masalah," katanya langsung. Ia menunjukkan foto dari rekaman CCTV stasiun tua yang terbengkalai. Terlihat seseorang, wajahnya tertutup kain, mengambil sesuatu dari tempat ritual mereka. Tak banyak yang bisa dikenali dari rekaman itu, tapi yang jelas seseorang tahu tentang sabuk itu. Dia tidak sekadar tahu, dia mencarinya, dan mungkin, dia tahu cara membangunkannya kembali, ucap Jati penuh kekhawatiran. Sekar dan Jati segera menelusuri jejak, tapi tempat itu sudah ditinggalkan. Hanya ada satu hal yang tertinggal, lingkaran kecil dari darah kering, dan tulisan kuno di dinding, "Rawa Rontek bukan hanya kekuatan. Ia adalah pintu." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Jati berdiri. "Pintu? Pintu kemana?" Sekar meraba dinding yang ditulisi mantra, lalu menatap Jati dengan wajah pucat. "Aku rasa, kita baru melihat permukaan dari apa yang sebenarnya disegel di dalam sabuk itu," katanya pelan. Mereka mendatangi guru besar Sekar, seorang tua renta bernama Ki Reksatma, yang selama ini tinggal di lereng Gunung Salak. Ketika mendengar kata Rawa Rontek, wajah Ki Reksatma langsung berubah. Ia menceritakan kisah lama tentang perang gaib di masa kerajaan, tentang seorang panglima sakti bernama Mahesa Rawang yang membuka gerbang arwah untuk membalaskan dendam kerajaannya yang dihancurkan. Tapi gerbang itu akhirnya ditutup oleh para resi tua dengan satu alat segel, sabuk yang kini telah musnah. Namun abu dari sabuk itu adalah serpihan kunci. Jika terkumpul dan dibangunkan dengan darah manusia, gerbang bisa terbuka kembali. Ki Reksatma memandang mereka berdua dengan tatapan berat. Seseorang sedang mencoba menghidupkan gerbang itu, bukan untuk kekuatan pribadi, tapi untuk membangkitkan pasukan dari alam kematian. Ini bukan tentang Dharma lagi. Ini tentang kita semua. Jati mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus temukan orang itu sebelum semuanya terlambat. Di luar rumah Ki Reksatma, angin malam berhembus dingin. Di kejauhan, sosok berjubah putih berdiri di atas bukit, memandang ke arah desa dengan mata bersinar merah. Di tangannya, kendi tanah liat berisi abu sabuk itu memancarkan cahaya samar. "Pintu akan terbuka, dan dunia akan tahu arti sebenarnya dari kematian yang tidak sempurna," bisiknya sambil melangkah perlahan menuruni bukit. Malam itu, udara di Kalideres terasa lebih pekat. Sekar terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi tentang sebuah gerbang batu raksasa yang berdiri di tengah hutan purba terus mengganggunya. Di dalam mimpi itu, ia mendengar jeritan manusia bercampur tawa mengerikan, seperti suara orang yang telah kehilangan kewarasannya. Di balik gerbang itu, tampak jutaan tangan menjulur, meraba-raba, seolah ingin keluar ke dunia nyata. "Gerbang itu bukan hanya lambang kutukan," gumamnya. "Itu tempat mereka dikurung." Sementara itu, Jati tengah menyusup ke sebuah bangunan tua di pinggiran kota, bekas padepokan yang sudah lama terbengkalai. Dari informasi Ki Reksatma, tempat itu dulu milik aliran sesat yang mengabdi pada Mahesa Rawang. Di ruang bawah tanahnya, Jati menemukan simbol-simbol yang sama seperti di dinding tempat ritual sebelumnya, lingkaran, darah, dan tulisan kuno yang mengarah pada satu nama, penjaga gerbang. Di tengah ruangan, terdapat bekas altar dengan kendi kosong, identik dengan mimpi Sekar. "Dia sudah ke sini," gumam Jati. Mereka kembali ke Ki Reksatma untuk mencari jawaban. Sang guru besar akhirnya menjelaskan bahwa penjaga gerbang bukan manusia biasa. Ia adalah keturunan langsung dari pengikut Mahesa Rawang, yang sejak kecil dilatih untuk membuka gerbang arwah jika saatnya tiba. Penjaga itu hanya bisa dibangkitkan jika sabuk Rawa Rontek dihancurkan dan abunya dikumpulkan. "Dharma telah menjadi kunci tak sengaja," kata Ki Reksatma. "Kini penjaga itu hidup, dan ia akan membuka pintu yang tidak boleh dibuka." Sekar terdiam. "Apa yang akan keluar dari pintu itu?" tanyanya dengan suara pelan. Ki Reksatma menatap api yang berkedip di tungku. "Bukan hanya roh jahat, tapi rasa dendam, rasa takut, dan segala hal busuk yang pernah dibuang oleh manusia. Gerbang itu bukan penjara, tapi penampung. Dan kalau ia terbuka, dunia ini akan belajar arti penderitaan yang tidak bisa mati." Hening menyelimuti ruangan. Bahkan Jati yang biasanya keras, kini hanya bisa menatap lantai, mencoba menelan kenyataan yang mereka hadapi. Di sisi lain kota, di dalam gua tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh mata batin, penjaga gerbang tengah mempersiapkan ritual terakhir. Di sekelilingnya, 4 orang berpakaian serba putih duduk bersila, tubuh mereka bergerak tak sadar seperti orang kerasukan. Abu sabuk sudah ditempatkan di tengah lingkaran. Penjaga mengangkat tangannya ke atas,
lalu mulai merapal mantra kuno dengan suara yang bergema hingga dasar tanah. Di dinding gua, batu-batu mulai retak, dan cahaya merah merembes keluar. Gerbang itu mulai merespons. Jati dan Sekar berpacu dengan waktu. Mereka membawa satu-satunya pusaka yang bisa menutup kembali gerbang itu jika sudah terbuka, keris Luk 13 milik Ki Reksatma, yang konon pernah digunakan untuk memutus ikatan roh dan tubuh dalam perang spiritual abad ke-14. Tapi perjalanan menuju lokasi ritual tidak mudah. Jalan setapak yang mereka lalui seolah hidup, pepohonan menghalangi, tanah menjadi lumpur, dan suara-suara gaib terus berbisik menggoda mereka untuk berbalik arah. Tapi mereka terus maju, melawan ketakutan yang mengintai di setiap langkah. Saat mereka hampir tiba di lokasi, bumi mulai bergetar hebat. Suara retakan seperti tulang patah terdengar dari bawah tanah. Awan di langit berubah merah darah, dan udara terasa seperti terkompresi. Sekar mencengkeram jimatnya erat-erat, sementara Jati menghunus keris dengan tangan gemetar. Di depan mereka, mulut gua yang menganga menunggu. Dari dalamnya, terdengar suara tawa, dan tangisan, dan jeritan, semuanya bersatu, menyambut kembalinya masa lalu yang seharusnya sudah dikubur. Dengan langkah penuh tekad dan ngeri yang tak terucap, Jati dan Sekar memasuki gua itu. Tak ada lagi waktu untuk takut. Gerbang telah dibuka, dan yang keluar dari baliknya bukan hanya roh-roh terkutuk, melainkan bagian dari masa lalu umat manusia yang ingin membalas dendam atas dilupakannya mereka. Langkah Jati dan Sekar terhenti di mulut gua. Aroma anyir darah dan belerang menyengat dari dalam, seakan tempat itu bukan bagian dari dunia. Cahaya merah pekat berdenyut dari kedalaman, memantul di dinding batu seperti nadi raksasa yang hidup. Mereka menatap satu sama lain, tak butuh kata-kata. Ini bukan lagi tentang dharma, bukan sekadar sabuk rawa rontek. Ini adalah pertaruhan seluruh jiwa manusia yang masih punya nurani. Dan mereka adalah garis terakhir sebelum kegelapan keluar tanpa batas. Saat mereka memasuki gua, suara raungan memenuhi udara. Bukan raungan binatang, bukan pula manusia, tapi sesuatu di antara keduanya. Di tengah gua, gerbang batu purba telah terbuka setengah. Di baliknya, tampak kabut hitam menari dengan bentuk-bentuk mengerikan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Penjaga gerbang berdiri di depan pintu, tubuhnya menyatu dengan bayangan, matanya memancarkan cahaya hitam. Di sekelilingnya, keempat pengikutnya sudah terkulai, tubuh mereka hangus sebagai tumbal ritual. Jati melompat ke depan, mengacungkan keris Luk 13, tapi tanah di bawahnya tiba-tiba terbelah. Akar-akar hitam menjulur keluar, mencoba mencengkeram kakinya. Sekar cepat membaca doa dari jimatnya, dan cahaya putih memancar, membakar akar-akar itu jadi abu. Penjaga gerbang tertawa, "Kalian datang terlalu lambat, pintu sudah terbuka, arwah-arwah dendam sudah mencium bau dunia ini, dan mereka lapar." Sekar tak menjawab, ia hanya melangkah maju, mata menatap gerbang yang berdenyut seperti jantung iblis. Penjaga gerbang mengangkat tangannya, dan dari balik gerbang, sesosok bayangan besar muncul, tingginya 3 meter, bertanduk dan bersayap, dengan wajah penuh luka seperti bekas siksaan abadi. "Ini hanya satu dari jutaan," katanya. Jati menahan napas, lalu menyerang. Kerisnya bersinar terang saat menyentuh makhluk itu, tapi tak cukup. Hanya melukai sedikit. Makhluk itu mengaum dan menghantam Jati ke dinding gua, membuat darah menyembur dari mulutnya. Sekar berteriak, tapi tidak mundur. Ia tahu, hanya ada satu cara menutup gerbang itu, pengorbanan. Ki Reksatma pernah berkata, gerbang hanya bisa ditutup dengan energi yang seimbang dengan kekuatan dendam di dalamnya. Sekar sadar, hanya hati manusia yang benar-benar tulus dan penuh cinta yang bisa menandingi kebencian itu. Ia menggenggam jimatnya dan memejamkan mata, mengalirkan semua kenangan indah, semua maaf yang pernah ia berikan, semua cinta yang pernah ia rasakan. Cahaya dari tubuhnya mulai membesar, membentuk pusaran putih yang mengelilingi gua. Makhluk dari balik gerbang meraung, mencoba mundur. Penjaga gerbang menyadari bahaya itu. Ia melompat ke arah Sekar dengan niat membunuh, tapi Jati bangkit, tubuhnya penuh luka, dan menancapkan keris Luk 13 ke dada penjaga. Sekar membuka mata tepat saat itu dan membisikkan doa penutup gerbang. Ledakan cahaya meledak dari tubuhnya, menelan seluruh gua dalam sinar yang menyilaukan. Jeritan, tangisan, dan suara ribuan roh memenuhi udara, lalu hening. Gerbang tertutup dengan gemuruh dahsyat, dan batu-batu gua runtuh satu persatu. Ketika debu reda, Jati bersandar di batu besar, napasnya tersengal.
Di sisinya, Sekar tergeletak diam, jimatnya retak, tubuhnya tak bergerak. Tangannya masih terangkat ke arah bekas gerbang yang kini telah lenyap. Jati meraih tangannya, menggenggam erat. "Kau menutup gerbangnya, dan menyelamatkan dunia," bisiknya. Air mata jatuh dari matanya, membasahi wajah Sekar yang tersenyum tenang, seolah jiwanya tahu ia telah melakukan yang benar. Ketika gerbang tertutup, suasana dunia seolah kembali normal. Angin yang semula berhembus panas dan terdistorsi kini mulai terasa sejuk. Matahari yang sempat tertutup awan merah kini memancarkan sinarnya lagi, lembut dan damai. Kalideres, yang selama ini dihantui ketakutan, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang baru. Orang-orang yang tadinya merasa terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan kembali keluar, menyambut hari dengan penuh harapan. Namun, bagi Jati dan Sekar, dunia yang baru terasa seperti kenyataan yang terlalu keras untuk diterima. Sekar terbaring di sebuah ruangan sederhana di rumah Ki Reksatma. Ia masih dalam keadaan lemah, tubuhnya terasa hampa. Setiap detik yang berlalu seperti mengingatkannya pada pengorbanan yang telah ia lakukan. Jati duduk di sampingnya, tak berkata apa-apa, hanya memegangi tangannya dengan penuh pengertian. "Sekar," suara Jati tersekat. "Kau telah memberikan segalanya, dan kita berhasil menutup gerbang itu." Sekar tersenyum lemah, matanya yang semula penuh kecemasan kini terlihat lebih tenang. "Terkadang, kita harus kehilangan sebagian dari diri kita agar bisa menyelamatkan yang lain," jawabnya perlahan, suara hampir tak terdengar. Sementara itu, di luar ruangan, Ki Reksatma berdiri memandang langit yang cerah, mata tuanya memandang jauh ke horizon. "Dunia ini tak pernah benar-benar bebas dari kegelapan," katanya dalam hati, "tetapi selama ada yang bersedia berkorban, selama ada yang memilih cahaya, maka harapan akan selalu ada." Ia tahu, meski gerbang itu tertutup, tak ada jaminan bahwa ancaman tidak akan datang lagi. Tapi ia juga tahu, setiap langkah pengorbanan akan meninggalkan warisan, cahaya yang dapat mengusir bayang-bayang yang ingin kembali. Jati kembali menatap Sekar, namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Rasa kehilangan yang ia rasakan mulai berganti dengan pemahaman. Sekar tidak hanya menutup gerbang yang berbahaya, ia juga menanamkan benih baru di dalam dirinya. "Kita bisa menjalani hidup yang berbeda," pikirnya, "tanpa kekerasan, tanpa dendam." Ia meletakkan tangan di dada Sekar, merasakan detakan lemah namun pasti. Sekar masih hidup, meskipun tak lagi seperti yang dulu. Ia hidup dalam cara yang baru, lebih tenang, lebih bijaksana. Hari demi hari berlalu, dan meskipun dunia belum benar-benar bebas dari potensi kegelapan, mereka mulai melihat perubahan kecil. Orang-orang yang dulu hidup dalam ketakutan mulai belajar untuk hidup tanpa rasa takut. Pedagang-pedagang, pekerja, dan para ibu yang selama ini menunduk kini berjalan tegak, memandang masa depan dengan penuh keyakinan. Kalideres bukan lagi tempat yang dihantui oleh bayangan gelap, tapi menjadi tempat di mana harapan dan keberanian bertumbuh. Semua itu tak lepas dari pengorbanan yang diberikan oleh Sekar. Namun, ada satu hal yang selalu tertinggal dalam pikiran Jati. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah menutup gerbang, Abu Sabuk Rawa Rontek masih ada, tersembunyi, menunggu untuk ditemukan kembali. Ia memandang Sekar yang kini mulai pulih, wajahnya memancarkan kedamaian yang tulus. "Kita tidak bisa melarikan diri dari masa lalu," pikirnya, "tetapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya." Dengan tekad baru, ia bangkit dari tempat duduknya dan keluar menuju kebun di luar rumah, tempat di mana langit kini cerah, penuh bintang. Langit malam yang sepi memberi ketenangan. Di tempat itu, Jati merasa seolah-olah ada sebuah harapan baru yang tumbuh dari dalam dirinya. Sekar mungkin telah menutup gerbang itu, tapi mereka berdua tahu bahwa jalan mereka belum berakhir. Selama ada cahaya dalam hati mereka, selama ada niat untuk memperbaiki dunia ini, maka mereka akan terus berjuang, tidak untuk diri mereka sendiri, tapi untuk seluruh dunia yang layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekar bangkit perlahan dan berdiri di samping Jati, menatap langit yang tak pernah semegah ini sebelumnya. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Kalideres kini tampak damai, tetapi tidak bagi Jati dan Sekar. Mereka berdua tahu bahwa kedamaian yang tercipta bukanlah akhir dari segalanya. Selama beberapa minggu terakhir, Sekar kembali ke rutinitasnya, mengajarkan ilmu spiritual kepada murid-muridnya, sementara Jati mencoba melupakan luka-luka fisik dan batin yang masih tertinggal. Namun, meskipun kehidupan mereka tampak normal, ada sesuatu yang tak bisa mereka lupakan, bayangan Abu Sabuk Rawa Rontek yang belum benar-benar hilang.
Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, Jati terbangun dari tidur dengan perasaan tak enak. Ia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Perasaan itu begitu kuat sehingga ia tak bisa menahan diri untuk keluar dari rumah dan berjalan ke hutan kecil di luar desa. Sekar yang terjaga melihat kepergian Jati dan memutuskan untuk mengikutinya, meski tubuhnya masih lemah. Mereka tak tahu apa yang mereka cari, tetapi mereka tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Langkah mereka menyusuri jalan sempit yang dipenuhi dengan udara malam yang dingin. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah batu besar yang tidak mereka ingat pernah ada sebelumnya. Batu itu tampak biasa, tapi ketika Jati menggosokkan tangan di permukaannya, ia merasakan getaran aneh. Tiba-tiba, tulisan kuno muncul di batu itu, serupa dengan yang mereka temukan di gua tempat gerbang Rawa Rontek dibuka. Itu, tulisan yang sama, kata Sekar dengan suara gemetar. Tapi mengapa ada di sini? Apakah ini masih bagian dari sabuk itu? Sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, batu itu terbelah, membuka sebuah celah yang gelap di bawahnya. Jati dan Sekar saling berpandangan. Tanpa kata, mereka melangkah ke dalam celah itu, hanya dengan cahaya lilin kecil yang mereka bawa. Begitu mereka turun, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan, sebuah ruangan bawah tanah tersembunyi, penuh dengan simbol-simbol yang lebih gelap dan lebih menakutkan daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengah ruangan, ada sebuah peti besar yang tertutup rapat. Peti itu dikelilingi oleh lingkaran batu yang berlumuran darah. Jati menatapnya, merasakan hawa yang sangat asing dan berat di sekeliling mereka. Sekar mendekat dengan hati-hati. Ini bukan tempat yang baik, katanya, matanya mengamati setiap detail dengan cermat. Petinya, sepertinya terkunci dengan kekuatan yang jauh lebih tua daripada yang kita tahu. Jati mendekati peti itu, mencoba membuka tutupnya, tapi sebuah energi yang kuat memukulnya mundur. Kekuatan ini, lebih gelap daripada yang pernah kita bayangkan, kata Jati, suaranya bergetar. Kita harus tahu apa yang ada di dalamnya sebelum semuanya terlambat. Saat mereka berdiri di depan peti itu, udara di sekitar mereka semakin berat. Sekar merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kedalaman kegelapan. Tiba-tiba, peti itu mulai bergerak dengan sendirinya, menimbulkan suara berderak keras, seolah-olah sesuatu yang sangat kuat sedang bangkit dari dalamnya. Dalam keheningan yang mencekam, sebuah suara terdengar dari dalam, bergema dan penuh ancaman. Kalian membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Jati dan Sekar mundur, tetapi mereka tidak bisa pergi. Mereka merasa tubuh mereka terikat oleh energi yang luar biasa kuat. Batu-batu di sekitar mereka mulai bergerak, berputar, dan membentuk sebuah lingkaran yang semakin sempit. Jati mencoba untuk memecahkan lingkaran itu dengan keris Luk 13, tapi itu tidak cukup. Kita terjebak, desis Jati. Dan kita belum siap untuk menghadapi apa yang ada di dalam peti itu. Sekar menatap Jati dengan tatapan tegas, meskipun ada ketakutan di matanya. Kita harus berjuang. Jika ini adalah takdir kita, maka kita akan menghadapinya bersama. Petir menyambar langit yang gelap, menambah kesan angker di dalam ruangan bawah tanah itu. Jati dan Sekar berdiri dalam lingkaran batu yang semakin sempit, dikelilingi oleh energi yang meresap hingga ke tulang mereka. Peti besar itu mulai terbuka perlahan, suara berderak yang mengerikan bergema di seluruh ruangan. Jati menggenggam erat keris Luk 13, tubuhnya sudah siap menghadapi apapun yang akan muncul. Sekar berdiri di sampingnya, matanya penuh tekad, meskipun ada rasa takut yang sulit disembunyikan. Mereka tahu, apa yang akan mereka hadapi bukanlah ancaman biasa. Di dalam peti, ada cahaya merah yang perlahan menyebar keluar, diikuti oleh asap hitam pekat yang memenuhi udara. Dari dalam, tampak sebuah bentuk besar dan gelap mulai muncul. Sosok itu tidak jelas bentuknya, seperti bayangan yang bergerak, namun jelas memiliki kekuatan yang bisa membuat segala sesuatu di sekitarnya merasakan kengerian. Kalian bodoh, suara itu terdengar seperti bisikan dalam angin, berat dan penuh kekuatan. Kalian membangkitkan sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Ini adalah waktuku. Sekar dan Jati merasa tubuh mereka seakan terhimpit oleh berat energi yang datang dari dalam peti itu. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas dada mereka, membuat mereka kesulitan bernapas. Apa yang kamu inginkan? Teriak Sekar dengan suara serak. Kami sudah menutup gerbang Rawa Rontek. Mengapa kamu masih ada? Sosok itu tertawa, suaranya begitu dalam dan mengerikan.
Gerbang itu hanyalah saluran. Aku tidak terkurung di dalamnya. Aku adalah bagian dari kegelapan itu sendiri, dan kalian baru saja mengundangku untuk kembali ke dunia ini. Jati merasakan kerisnya bergetar di tangannya. Keinginannya untuk bertarung, untuk menghentikan ancaman itu, semakin membara. Namun, ia tahu bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari segalanya. Sekar, kita harus menghancurkan peti ini, serunya, tapi Sekar menahannya. Tidak, itu bukan hanya peti. Itu adalah inti dari segala kekuatan ini. Kita harus menghancurkan sumbernya, bukan hanya membuangnya. Sosok gelap itu melangkah keluar dari peti, tubuhnya mengaburkan seluruh ruangan dengan bayangan hitam yang pekat. Matanya merah menyala, seperti dua bola api yang bersinar tajam, menatap Jati dan Sekar dengan penuh kebencian. Kalian ingin menghancurkanku. Tidak ada yang bisa menghentikanku, karena aku adalah awal dan akhir dari segala yang kalian kenal. Kalian hanya manusia yang lemah, yang tidak tahu apa yang kalian hadapi. Sekar menarik napas dalam-dalam, menyatukan seluruh kekuatannya. Kami tidak takut pada kegelapan, jawabnya tegas. Karena di dalam hati kami, ada cahaya yang lebih besar. Dengan segenap kekuatan, Sekar mengangkat kedua tangannya, menyatukan energi yang ada di dalam tubuhnya. Cahaya putih mulai menyinari tubuhnya, memancar dengan kekuatan yang tak terlihat sebelumnya. Jati mengikutinya, keris Luk 13 bersinar terang, menanggapi panggilan energi yang kuat. Kita bisa melawan ini, Sekar, teriak Jati, dengan cahaya yang ada dalam hati kita. Bersama, mereka melepaskan kekuatan yang mereka miliki, menyatukan cahaya dan kekuatan hati untuk menghadapi kegelapan itu. Sosok gelap itu berteriak marah, mencoba menghalangi sinar yang mulai menguasai ruang bawah tanah. Tapi semakin ia berusaha menguasai mereka, semakin kuat cahaya itu bersinar. Perlahan, kegelapan itu mulai surut, tertinggal dalam bayangan yang semakin pudar. Ini belum berakhir, teriak suara itu, sebelum akhirnya, dengan ledakan yang sangat kuat, sosok gelap itu menghilang dalam debu yang berterbangan. Ruangan itu kembali sunyi, hanya ada sisa-sisa energi yang masih menggantung di udara. Sekar dan Jati berdiri terengah-engah, tubuh mereka lemah setelah pertempuran itu. Mereka tahu, ancaman itu masih ada, meskipun sosok gelap itu kini telah menghilang. Kita belum menang, Jati, kata Sekar dengan suara pelan, meskipun ada sedikit harapan di matanya. Ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Jati mengangguk pelan, menatap tempat sosok itu hilang. Kegelapan memang tak pernah benar-benar pergi. Tapi kita akan selalu melawannya, jawabnya. Mereka berdua tahu, meskipun ancaman itu masih ada di luar sana, mereka tidak akan pernah menyerah. Dunia terasa sepi setelah pertempuran yang menegangkan itu. Kalideres, yang semula diguncang oleh bayang-bayang kegelapan, kini kembali tenang. Namun, kedamaian itu hanya tampak di luar. Di dalam hati Jati dan Sekar, kegelisahan belum juga mereda. Kegelapan yang telah menghilang dari ruang bawah tanah itu kini merayap ke dalam pikiran mereka. Itu bukan akhir, bisik Sekar saat mereka berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke desa, memandang langit yang mulai menghitam. Kegelapan itu masih ada, Jati. Hanya menunggu saatnya. Jati menatap Sekar dengan tatapan kosong. Kita sudah melakukan yang terbaik. Kita telah menutup pintu gerbang itu. Kita sudah mengalahkan sosok itu. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, hatinya tak bisa menepis rasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi. Sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang mereka hadapi. Mungkin kita hanya belum siap, Sekar, jawabnya, suaranya rendah. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu yang belum kita ketahui. Malam semakin gelap, dan udara mulai terasa dingin. Sekar merasakan kelelahan yang luar biasa, namun ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk terus melangkah. Sebuah perasaan yang kuat, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari jauh. Jati, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, katanya dengan suara bergetar. Sebelum kita bertarung dengan sosok itu, aku merasakan semacam getaran dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jati menatapnya serius. Apa maksudmu? Tanyanya, merasa ketegangan semakin melanda. Sekar menghela napas panjang. Aku merasakan jejak kegelapan yang lebih lama dari itu. Sesuatu yang berasal dari zaman yang lebih tua. Aku yakin, kita hanya menghadapi sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Suara Sekar penuh keraguan.
Tapi kita sudah menghancurkan peti itu, kita sudah mengalahkan kekuatan itu. Mungkin, jawab Sekar, tapi bayangannya belum terhapus. Aku merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam tanah ini, di dalam dunia ini, yang menunggu untuk dibangkitkan. Jati merasakan hawa yang aneh, seolah angin malam itu membawa bisikan jauh dari suatu tempat yang tak terjangkau. Mereka kembali ke rumah Ki Reksatma, tetapi ketenangan yang mereka harapkan tak kunjung datang. Ki Reksatma, yang sejak awal terlibat dalam pertempuran ini, duduk termenung di ruang tengah, matanya memandang jauh keluar jendela, seolah menunggu sesuatu. "Kalian sudah pulang?" tanyanya pelan, suara tuanya berat, penuh beban. "Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian temui?" Sekar dan Jati saling berpandangan, tak tahu bagaimana menjelaskan apa yang mereka rasakan. "Kami tidak yakin," jawab Sekar, "tapi kami merasa ini belum selesai." Ki Reksatma mengangguk pelan, seperti sudah menduga. "Kalian benar," katanya dengan suara berat. "Gerbang Rawa Rontek memang telah ditutup, tapi yang lebih penting adalah apa yang ada di dalam tanah ini. Tanah yang kalian pijak ini bukanlah tanah biasa. Ada sejarah yang terlupakan, sebuah kekuatan yang lebih tua dari zaman kalian." Sekar merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa yang kau maksud?" tanya Sekar, suaranya mendesak. Ki Reksatma memejamkan mata sejenak. "Ada darah yang tertinggal di sini, darah yang memanggil kegelapan. Kekuatan yang mengalir dalam tubuh kalian, dalam tubuhku, juga ada di dalam tanah ini." Ketegangan di dalam rumah itu semakin terasa. Jati merasakan tubuhnya kembali tegang, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam bayang-bayang. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Ki Reksatma membuka matanya perlahan, menatap keduanya dengan tatapan tajam. "Kalian harus mencari tahu lebih dalam. Ada sebuah tempat yang sangat tersembunyi di dalam tanah ini. Tempat yang pernah menjadi sumber kekuatan ini. Hanya dengan menemukannya, kalian bisa benar-benar mengakhiri ancaman ini. Tapi hati-hati, karena semakin kalian menggali, semakin banyak bahaya yang akan kalian hadapi." Dengan kata-kata itu, suasana di dalam rumah terasa semakin tegang. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, dan tantangan baru sudah menanti. Namun, satu hal yang pasti, kegelapan itu belum benar-benar pergi. Mereka harus siap untuk menggali lebih dalam, menghadapi bahaya yang lebih besar, dan mencari kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. Pagi itu, langit Kalideres masih dipenuhi awan kelabu, seolah turut merasakan kegelisahan yang melingkupi hati Jati dan Sekar. Setelah mendengar peringatan Ki Reksatma, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Bahkan, ancaman yang paling menakutkan belum muncul sepenuhnya. "Tempat yang tersembunyi itu, apa yang ada di sana, Ki?" Sekar bertanya dengan suara rendah, namun penuh rasa ingin tahu. Ki Reksatma hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu pasti, Sekar. Namun, yang aku tahu adalah, tempat itu terlarang bagi mereka yang tidak siap menghadapi kegelapan sejati. Hanya orang-orang dengan hati yang kuat yang bisa bertahan." Dengan tekad bulat, Jati dan Sekar memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Ki Reksatma. Mereka tahu perjalanan ini tidak hanya akan menguji fisik mereka, tetapi juga batin mereka. Mereka menuju ke hutan yang lebih dalam, jauh dari desa. Di sana, tersembunyi jalan setapak yang jarang dilalui orang. Jalan itu dipenuhi oleh pepohonan lebat dan bayangan yang seakan hidup, mengintai mereka di setiap langkah. "Ini terasa salah," kata Sekar, suaranya penuh keraguan. Namun, Jati hanya mengangguk, menahan dirinya untuk tidak menunjukkan rasa takut. Hutan itu semakin gelap seiring mereka melangkah lebih dalam. Udara terasa berat, penuh dengan bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Setiap kali mereka berusaha berbicara, suara mereka seolah tertelan oleh hutan. Mereka berhenti sejenak untuk memeriksa peta yang mereka bawa. Namun, peta itu kini tampak kabur, seperti diliputi kabut. "Kita harus melanjutkan," kata Jati dengan tegas, meskipun dirinya pun merasa tidak nyaman dengan suasana yang semakin mencekam. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang." Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi batu-batu besar. Di tengah lembah itu, mereka menemukan sebuah pintu gerbang yang terbuat dari batu hitam, tertutup rapat. Pintu itu tampak tua, namun sangat kokoh, seakan tidak terjamah oleh waktu. Di atasnya, terdapat ukiran yang sama dengan yang mereka temui di gua tempat mereka menemukan sabuk Rawa Rontek.
Inilah tempat yang dimaksud Ki Reksatma, kata Sekar, matanya penuh tekad. Ini adalah gerbang yang menghubungkan kita ke kekuatan yang lebih besar. Jati mendekat, menyentuh pintu batu itu dengan hati-hati. Saat tangannya menyentuh permukaan batu, sebuah suara gemuruh terdengar, dan pintu itu mulai bergerak perlahan, membuka dengan sendirinya. Cahaya yang sangat terang memancar keluar dari celah yang terbuka. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, mereka melihat sebuah ruangan yang sangat luas di baliknya, dipenuhi dengan patung-patung dan simbol-simbol kuno yang mengerikan. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar, ada sebuah batu besar yang bersinar dengan cahaya merah yang menyeramkan. Sekar dan Jati saling berpandangan, merasakan hawa yang sangat dingin dan gelap menyelimuti ruangan itu. "Ini tempatnya," kata Sekar dengan suara bergetar. "Ini adalah tempat di mana semua kekuatan itu berasal." Mereka melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, namun setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang berusaha menahan mereka untuk tidak maju lebih jauh. Tiba-tiba, batu besar di atas altar itu mulai bergetar, dan sebuah suara menggelegar terdengar, bergema di seluruh ruangan. "Siapa yang berani memasuki tempat ini?" Suara itu terdengar seperti petir yang menggelegar, begitu kuat dan penuh kekuatan. Jati dan Sekar berhenti sejenak, merasakan getaran yang luar biasa. Mereka tahu, mereka tidak hanya menghadapi kekuatan yang berasal dari peti yang mereka buka sebelumnya, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang lebih kuno dan berbahaya. "Kami datang untuk mengakhiri ini," kata Jati, suaranya penuh tekad. "Kami tidak akan mundur." Namun, suara itu tertawa dengan nada mengerikan. "Kalian terlalu naif. Kalian baru saja memulai perjalanan yang lebih gelap dari yang kalian bayangkan." Saat itu, batu besar di atas altar pecah, dan dari dalamnya muncul sebuah sosok yang begitu mengerikan. Sosok itu lebih besar dari apapun yang pernah mereka lihat, tubuhnya terbuat dari bayangan dan api, matanya merah menyala, dan suaranya seperti gemuruh petir yang menggetarkan seluruh tubuh mereka. "Aku adalah bagian dari kegelapan yang kalian coba singkirkan. Aku adalah yang pertama, dan aku yang terakhir," kata sosok itu dengan suara yang memekakkan telinga. Sosok raksasa dari bayangan dan api itu berdiri tegak di depan mereka, matanya yang merah menyala menatap Jati dan Sekar dengan penuh kebencian. Udara di sekitar mereka terasa semakin panas, seolah dunia sedang terbakar. "Kalian merasa bisa mengalahkanku?" Suara itu bergema, seakan keluar dari kedalaman bumi. "Aku adalah kegelapan yang tak terhapuskan. Kalian hanya ciptaan lemah yang tak akan mampu bertahan." Jati menggenggam erat keris Luk 13, merasa aliran energi yang ada di dalamnya mengalir semakin kuat, seolah keris itu merespon kekuatan jahat yang ada di hadapan mereka. Sekar berdiri di sampingnya, wajahnya tegang namun penuh keberanian. "Kami tidak takut pada kegelapan," katanya dengan suara yang mantap, meskipun hatinya berdebar kencang. "Karena kami tahu, kegelapan yang datang dari luar tidak bisa mengalahkan cahaya yang ada dalam hati kami." Dengan kata-kata itu, Sekar memejamkan matanya, menyatukan semua kekuatan yang ada di dalam dirinya. Cahaya putih mulai bersinar dari tubuhnya, menyinari ruangan yang gelap itu. Namun, sosok raksasa itu hanya tertawa terbahak-bahak, suaranya semakin mengerikan. "Cahaya, itu hanya ilusi yang akan padam saat aku datang." Jati dan Sekar tidak mundur. Mereka tahu ini adalah pertarungan yang menentukan, pertarungan yang akan menentukan nasib dunia mereka. "Jika kita harus jatuh, kita akan jatuh bersama," kata Jati, menguatkan diri. Mereka maju bersamaan, saling mendukung dengan kekuatan yang telah mereka pelajari. Jati melangkah maju, keris Luk 13 bersinar terang di tangannya, siap untuk menebas bayangan yang mengancam mereka. Sekar di belakangnya, melepaskan energi yang semakin kuat, berusaha menahan serangan yang datang dari sosok itu. Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju, menciptakan gelombang gelap yang memancar dari tubuhnya, membuat tanah di bawah mereka retak dan bergetar hebat. "Kalian terlalu naif. Aku sudah ada sejak awal dunia ini. Tak ada yang bisa menghentikanku." Suara itu seperti bisikan angin yang menembus tulang. Jati menangkis gelombang gelap itu dengan kerisnya, namun kekuatan itu terlalu besar. Ia terlempar ke belakang, tubuhnya terbanting keras ke tanah. Sekar berlari ke arahnya, namun kegelapan itu menghalanginya, menciptakan tembok bayangan yang menutup jalan. Sekar merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, namun ia tahu bahwa ini adalah saat yang paling penting.
Dengan kekuatan yang tersisa, Sekar mengumpulkan semua energi dalam tubuhnya, menyalurkannya ke dalam serangan terakhir. Cahaya putih yang memancar dari tubuhnya semakin terang, hingga ruangan itu terangi oleh sinar yang hampir membutakan. Kegelapan ini akan berakhir, teriak Sekar dengan suara lantang, memancarkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Sosok itu mencoba menghalangi, namun cahaya itu semakin mendekat, semakin menyusutkan bayangannya. Sekar melesat maju, menyentuh tubuh sosok itu dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, tubuhnya menyatu dengan cahaya, dan sebuah ledakan besar terjadi. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya putih yang membakar kegelapan, dan teriakan mengerikan dari sosok itu terdengar seiring dengan kehancurannya. Jati yang terlempar ke tanah kembali berdiri, tubuhnya lemah, namun hatinya penuh harapan. "Sekar, apakah kita berhasil?" tanyanya dengan suara parau. Sekar berdiri di tengah cahaya yang memudar, nafasnya terengah-engah. "Kita berhasil, untuk saat ini," jawabnya, meskipun ia tahu, kekuatan jahat ini mungkin belum sepenuhnya hilang. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi, Jati. Kegelapan itu masih bisa bangkit. Kita belum sepenuhnya mengakhiri semuanya. Jati mengangguk, meskipun lega, rasa waspada masih mengalir dalam darahnya. Mereka tahu, meskipun pertarungan ini telah berakhir, jalan mereka masih panjang, dan kegelapan yang lebih besar mungkin sedang menunggu di luar sana. Udara di sekitar mereka terasa dingin, meskipun cahaya yang memancar dari Sekar dan kekuatan yang mereka lepaskan baru saja menghancurkan sosok raksasa dari bayangan itu. Namun, meskipun kemenangan itu tercapai, Jati merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Ada keheningan yang terlalu lama. "Kita berhasil," kata Jati. Suaranya datar, namun matanya memancarkan kecemasan. Sekar berdiri di sampingnya, napasnya masih tersengal, dan tubuhnya mulai merasakan dampak dari kekuatan besar yang telah dikeluarkan. Tapi ada yang tidak beres, Jati. Kegelapan itu belum sepenuhnya pergi. Mereka berdiri di tengah reruntuhan ruangan yang kini hancur akibat ledakan cahaya yang terjadi. Kegelapan yang sebelumnya mendominasi ruangan itu kini sudah mulai menghilang, namun ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai di balik semua ini. "Apa yang kau rasakan?" tanya Jati, menatap Sekar dengan khawatir. Sekar menunduk sejenak, mencoba mendengar bisikan yang tak kasat mata. "Aku mendengar suara yang berasal dari dalam tanah ini," jawabnya dengan pelan. Seperti sesuatu yang bangkit dari kedalaman, menunggu saatnya. Jati menggenggam erat kerisnya, merasakan aliran energi yang semakin lemah di dalam senjata itu. "Mungkin kita telah merusak sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan," kata Jati. "Tapi kenapa kita belum mendengar jejak kegelapan itu lagi?" Sekar berjalan lebih dekat ke altar yang hancur, menatap reruntuhan batu hitam yang masih mengeluarkan sisa-sisa energi gelap. "Karena kita baru menghancurkan tubuhnya. Tapi inti dari kekuatan ini," Sekar terdiam sejenak, menyadari sesuatu yang menakutkan. "Intinya, belum kita sentuh." Pandangannya beralih ke sebuah batu besar yang tergeletak di pojok ruangan, batunya bercahaya redup, seolah menyimpan sebuah rahasia yang lebih kelam. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang ini, Jati. Apapun yang ada di sini, sepertinya belum benar-benar hilang." Sekar melangkah mendekat, namun setiap langkah yang diambilnya semakin terasa berat, seolah tanah itu mencoba menahannya. "Ada sesuatu yang tidak benar di sini," katanya, suaranya semakin rendah, semakin penuh rasa takut. Jati mengikuti langkah Sekar, merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Saat mereka mendekati batu itu, tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Seketika, sebuah suara dalam yang dalam bergema di seluruh ruangan, seolah berasal dari kedalaman bumi. "Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan kami." Suara itu terdengar begitu jahat, penuh dengan kebencian yang tak terungkapkan. Jati dan Sekar saling berpandangan, dan detik berikutnya, batu besar itu mulai mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Kegelapan yang mereka kira sudah pergi kini kembali bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Sekar berlari mundur, menyiapkan dirinya untuk pertarungan yang lebih berat. "Ini belum berakhir, Jati," teriaknya. "Kegelapan itu akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya." Jati menarik Sekar ke samping, menyadari bahwa ancaman yang lebih besar kini telah muncul. "Kita tidak bisa menghentikannya sendirian," kata Jati. "Kita perlu bantuan, Sekar. Jika kita terus berjuang dengan cara ini, kita hanya akan memperburuk keadaan." Sekar menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Tidak ada pilihan lain.
Kita harus melawan. Kita tidak bisa mundur lagi. Batu besar itu akhirnya pecah menjadi serpihan-serpihan yang menyebar, dan dari dalamnya, muncul semakin membesar. Sosok itu tampak lebih kuat dari sebelumnya, lebih mengerikan dan menakutkan. Kalian telah membangkitkanku, suara itu terdengar penuh amarah. Dan sekarang, dunia ini akan merasakan kehancuran yang lebih dahsyat. Kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya mengalir dari sosok itu, menutupi seluruh ruangan, seolah mencengkeram dunia ini dengan tangan yang tak terlihat.